Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Aljabar Linier. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita masih membahas matriks. Sebelumnya kita membahas mengenai operasi dan jenis dari matriks. Nah, di slide yang sudah saya berikan ada sebuah contoh soal. Contoh soal ini ada, bisa kalian baca soalnya. Jadi ada seorang tukang kayu akan membuat 3 set kursi. 3 set kursi, 6 meja dan 2 lemari. Bahan yang diperlukan untuk membuat 1 kursi, 1 meja dan 1 lemari sebagai berikut. Nah, jadi nanti kalian perhitungan ini kita pakai cara matriks. Nah, di tabel ada kursi membutuhkan 8 kayu, 20 paku, 40 kaca, 30 plastik. Kemudian untuk meja dibutuhkan 5 kayu, 15 paku, 20 kaca, dan 20 plastik. Untuk yang lemari membutuhkan 4 kayu, 15 paku, 25 kaca, dan 25 plastik. Nah, jadi dari soal tadi diubah ke dalam bentuk matriks. Bagaimana caranya? Jadi kalian bisa sorotin nih, apa sih yang mau dia bikin gitu. Terus bahannya apa aja yang diperlukan. Yang pertama nih, kita buat matriks A, di mana matriks A itu menyatakan jumlah barang yang akan dibuat. Tadi masih ingat kan ya, di soal dia akan membuat 3 set kursi, 6 meja dan 2 lemari. Jadi di sini matriks A. Jika matriks A menyatakan barang yang akan dibuat 3, 6, 2. Ini menyatakan jumlah barang yang akan dibuat. Nah, jadi intinya dari soal tadi, gimana caranya angka-angka itu kita ubah ke bentuk matriks. Yang pertama, kalian lihat barang apa yang dibikin, berapa jumlahnya. Ini kan ada 3 set lemari, 3 set kursi, meja sama 2 lemari. Kemudian apa lagi? Bahannya ada kayu, paku, kaca, plastik. Nah, kayu, paku, kaca, plastik itu kalian ubah ke dalam bentuk matriks. Matriks apa? Matriks B ya. Jika matriks B, sekarang matriks B menyatakan apa jadi? Menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk setiap satuan barang. Jadi untuk membuat sesuai soal ya, membuat 1 kursi, 1 meja, 1 lemari dibutuhkan 8 kayu, 20 paku, 40 kaca, 30 plastik, dan seterusnya bisa dilihat. Nah, kita ubah ke dalam bentuk matriks B. 8, 20, 40, 30. Kemudian 5, 15, 20, 20. Kemudian 4, 15, 25, 25. Nah, udah nih matriks A, matriks B. Kemudian jadi jumlah total kayu nih, jumlah total kayu, paku, kaca, dan plastik yang diperlukan tuh berapa untuk membuat 3 kursi, meja, sama lemari tadi. Caranya kita kalikan matriks A dan matriks B. Masih ingat cara mengalikan matriks seperti apa operasinya? Nah, di sini kita kalikan matriks A kali matriks B.
Matriks A 3, 6, 2. Ini berapa ordonya, ukurannya? 1 kali 3. Barisnya 1, kolomnya 3. Dikali matriks B yang ini. Delapan, 20, 40, 30, 5, 15, 20, 4, 15, 25, 25. Ini berapa ukurannya? Berapa baris? 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, 4. 3 kali 4. Dimana syarat perkalian itu masih ingat? Ini baris kolom, ini baris kolom. Jumlah kolom sama dengan jumlah baris nih. Syaratnya ini. Oke. Kita lanjut ya, gimana cara ngalinya, udah bisa ya? Oke, kita coba sama-sama aja. Nah, caranya gimana? Caranya kalian kalau di-slide kan dapat tuh A kali B sama dengan 62, 180, 290, 260. Dari mana dapat 62 itu? Sini ya. Dapat 62 itu 3 dikali 8. 3 dikali 8 plus 6 dikali 5, 30, plus 2 dikali 4. Berapa? 8. Hasilnya 62. Terus ini kalau dijabarin dan seterusnya. Kemudian yang kolom kedua, 3 kali 20. 3 kali 20 plus 6 kali 15 plus 2 kali 15. Terus nanti sama ya caranya terus sampai kolom ke 3 dan 4. 3 kali 40 plus 6 kali 20 plus 2 kali 25. Kemudian lagi ini dikaliin dengan sini, 3 kali 20 plus 6 kali 20 plus 2 kali 25. Nanti kalian tulis aja di sini, terus jabarin ya. Nah, yang ini dapatnya berapa? Ya udah tinggal kalian jumlahin. 62 nanti, terus dapatnya 180, 290, 260. Dapat tuh hasil perkalian dari matriks A kali B. Baru hasil matriks A kali B. Nah, kemudian diketahui juga harga dari bahan baku setiap unit. Kayu 5.000, paku 1.000, kaca 2.000, plastik 500. Nah, kita nyatain juga ini, kita ubah ke bentuk matriks C berarti. Jadi matriks C menyatakan apa? Menyatakan harga dari setiap bahan ya. Bahan yang digunakan untuk membuat kursi, meja, dan lemari. Kita tuh buat matriks C, harganya berapa? Kayu 5.000, paku 1.000, kaca 2.000, plastik 500. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan, kalian kalikan matriks A kali B tadi sudah, tinggal hasilnya kalian kalikan dengan matriks C ini. A kali B tadi udah dapat, dikali dengan matriks C. Udah
hasilnya A tadi, A kali B tadi hasilnya berapa? 62, 180, 290, 260. Ini matriks A kali B. Kemudian kalikan dengan matriks C. Matriks C 5000, ini ya matriks C. 1000, 2500. Udah, tinggal kalian kalikan. Kalikannya tinggal 62 kali 5000 plus 180 kali 1000 plus 290 kali 2000 plus 260 kali 500. Dapatlah 1.200.000, 1,2 juta. Nah, ini adalah total biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat berapa tadi? 3 kursi, 6 meja dan 2 lemari. Nah, ini cara pertama yang kita hitung, ini cara pertama. Di slide saya kasih cara kedua. Jadi ada cara pertama, cara kedua. Cara pertama yaitu nih. Ini cara pertama ya, dapat 1,2. Jadi cara pertama itu kalian A kali B, kemudian baru dikalikan dengan matriks C, dimana perkalian itu bisa juga dengan di cara kedua nih. Kalian geser slide selanjutnya, B kali C. Ini cara pertama, cari A, B dulu baru kaliin C. Nah, kalau cara kedua kalian BC dulu, nanti baru dikalikan dengan matriks A. Ini apa? Memenuhi hukum perkalian di pertemuan sebelumnya. Hukum apa? Hukum asosiatif. Jadi BC dulu kalau di cara kedua. Kalian cari perkalian matriks BC, kemudian baru dikalikan dengan matriks A. Sama hasilnya nanti. Terserah mau pakai cara yang mana. Kalau di cara kedua ini BC ya. Kita contoh matriks B tadi sama ya, matriks B. Di sini B kali C dulu. Matriks B 8, 20, 40, 30, 5, 15, 20, 20, 4, 15, 25, 25. Nah, ini matriks B. Matriks C-nya tadi ini kalian pindahin 5000 yang harga bahan baku tadi ya, matriks C. Kalau matriks B jumlah bahan per unit 1000, 2000, 500. Udah, caranya sama tuh, bisa dilihat di slide tuh. 8 kali 5000 plus 20 kali 1000, 40 kali 2000, 30 kali 500. Terus nanti di sini kalian tulis, jabarin, ada di slide. Kemudian yang ini juga nih. Sama caranya. Hasilnya dapat 15 9, kemudian 97, 500. Ini setelah dijumlah. Itu ya. Jadi baris pertama dikalikan dengan sini, kemudian ini
baris kedua dikalikan dengan sini, baris ketiga dikalikan dengan sini. Misalkan baris kedua nih, 5 kali 5.000 plus 15 kali 1.000 plus 20 kali 2.000 plus 20 kali 500. Nah, hasilnya 90.000. Kemudian yang ini 4 kali 5.000 plus 5 kali 15 kali 1.000 plus 25 kali 2.000 plus 25 kali 500. Hasilnya 97.500. Sudah dapat nih perkalian BC. Kemudian kalian tinggal kalikan dengan matriks A. Matriks A tadi berapa? 362 ya. Jadi untuk menghitung total biaya hasilnya berarti A, BC. BC-nya udah kalian dapat. Matriks A tadi jumlah unit yang akan dibikin 3, 6, 2. Hasil perkalian matriks BC tulis di sini 90.097. Terus kalau kalian bisa lah ya, gampang kan. Udah, caranya sama. Ini dikalikan ke sini, 3 kali 15500 plus 6 kali 90.000 plus 2 kali 97.500. Hasilnya sama 1.200.000. Tuh, terserah. Bisa pakai cara pertama atau cara kedua. Cara pertama tadi kalian matriks A kali B dulu, kemudian baru dikaliin C. Cara kedua, B kali C dulu, baru dikaliin A. Sama ya, ini kan sama nih, hukum asosiatif. Hasilnya sama, 1,2 juta. Oke, gampang ya soalnya. Nah, total biaya udah kita dapat. Caranya menghitung total biaya menggunakan matriks. Sekarang kita ke soal berikutnya, latihan soal. Oke, nah latihan soal ini kalian kerjakan bisa juga sama caranya ya, kurang lebih pakai matriks tuh gimana caranya. Jadi dia soalnya membuat 3 buah roti. Roti 1, roti 2, roti 3. Menggunakan masing-masing bahan A, B, C, D, E. Bisa lihat di tabel. Kemudian ada juga harga bahan. Harga bahan A 300, harga bahan B 200, harga bahan C 100, harga bahan D 100, harga bahan E 200. Nah, pertanyaannya, jadi ada pelanggan pesan 60 potong roti 1, 75 potong roti kedua, 50 potong roti ketiga. Pertanyaannya sama, berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bahan seluruh produk yang dipesan? Kalau contoh tadi kan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat meja, kursi, lemari. Kalau di latihan soal ini berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat roti 1, roti 2, roti 3. Kemudian pertanyaan B, berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan? Ya, keuntungan nanti bisa dihitung ya, perekonomian biasa. Laba dikurang modal. Laba itu harga jualnya dikurang biaya yang dikeluarkan. Nah, yang pertama, yang A, kalian tentuin dulu matriks A. Matriks A menyatakan jumlah roti yang akan dipesan. Nih, berapa? Menyatakan roti yang akan dipesan. Saya kasih clue, kalau disoalkan 60, 75, 50. Kemudian
kalian bikin lagi matriks B. Apa tuh? Menyatakan ini berapa barisnya? Baris 1 kali 3 ya. Kemudian apa? Harga bahan. Nah, sama nanti kalian coret-coret lah ya kayak gini. Jadi kalau nggak ngerti bisa tanya. Kalian kerjakan latihan soal. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Semoga mengerti dengan coret-coretan ini. Jika belum, kita bisa diskusi secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.